Udara pagi di pasar Cibadak masih dibalut kabut tipis. Matahari malu-malu menembus celah bangunan tua yang sudah mulai lapuk. Di ujung gang sempit, di bawah pohon waru tua yang akarnya merambat ke dinding, berdiri sebuah gerobak siomay sederhana. Asap mengepul dari kukusan, menebar aroma ikan tenggiri yang menggoda siapa saja yang lewat. Di balik gerobak itu, berdiri seorang pria paruh baya berpeci hitam, berwajah teduh, dan gerak-geriknya tenang. Dia dikenal sebagai Kang Roni, si penjual siomay. Tak ada yang tahu pasti dari mana asalnya. 3 bulan lalu, ia tiba di pasar dengan gerobak kayu dan senyum yang tak pernah lepas dari wajahnya. Ia tak banyak bicara, tapi setiap potongan siomaynya seakan membawa cerita. Orang-orang mulai menyukainya, bukan hanya karena rasanya, tapi karena kehadirannya yang menenangkan. Ia seperti batu karang di tengah gelombang pasar yang keras dan gaduh. Namun, di balik sorot matanya yang lembut, tersimpan luka dan rahasia yang tak terucap. Kadang, saat sedang mengiris tahu, pandangannya kosong menatap jauh seolah sedang melihat masa lalu yang kelam. Tangannya yang kasar dan penuh bekas luka tak pernah disembunyikan. Beberapa pedagang mulai bertanya-tanya, apakah Kang Roni pernah jadi tentara? Atau mungkin mantan narapidana, tapi tak ada yang berani bertanya langsung. Aura misteriusnya terlalu kuat untuk diusik. Pagi itu, saat pasar mulai ramai, Kang Roni menatap langit. Burung-burung gereja berkicau di atap toko tua, dan angin membawa suara-suara pedagang yang tawar-menawar. Tapi telinganya menangkap sesuatu yang berbeda, derap sepatu berat, langkah terburu-buru, dan suara teriakan kasar. Dari kejauhan, tampak sekelompok pria berjaket kulit hitam melintas, dan orang-orang mendadak diam. Pemimpin mereka adalah Denny Botak, preman pasar paling ditakuti. Kepala pelontosnya berkilat tertimpa cahaya pagi, dan mata kecilnya menyapu setiap sudut pasar seperti elang lapar. Ia dikenal karena keganasannya, pernah menghajar tukang buah hanya karena menolak bayar uang keamanan. Di belakangnya, anak buahnya membawa kayu dan rantai. Mereka mencari mangsa baru. Tiba-tiba, langkah mereka terhenti di depan gerobak siomay. Denny memicingkan mata, menatap Kang Roni seperti menilai seekor domba yang akan disembelih. Gerobak baru ya, udah setor belum, Bang? Tanyanya, senyum sinis terlukis di wajahnya. Kang Roni tidak menjawab, ia hanya menatap Denny, tenang, bahkan nyaris tanpa emosi. Suasana pasar menjadi tegang. Pedagang-pedagang lain menunduk, pura-pura sibuk, takut terseret. Tapi Kang Roni tak bergeming. Dengan gerakan pelan, ia menaruh pisau pemotong siomay, menyekat tangannya dengan kain lap, dan berkata dengan suara datar namun mantap, "Saya di sini cari rezeki, bukan buat setor pada preman." Kalimat itu seperti petir di siang bolong, pendek, jelas, dan mematikan. Mata Denny membelalak, semua anak buahnya langsung siaga. Pasar Cibadak seolah membeku. Tak ada yang tahu, hari itu adalah awal dari badai besar. Pertemuan dua sosok dari dunia yang berbeda, satu preman bengis, satu jawara yang menyamar, akan mengguncang bukan hanya pasar, tapi juga kepercayaan siapa yang sebenarnya paling ditakuti di tanah ini. Pasar Cibadak belum pernah setegang pagi itu. Setelah ucapan Kang Roni yang menusuk harga diri seorang preman, Denny Botak berdiri membatu, kedua tangannya mengepal hingga urat-urat di lehernya menegang. Tak seorang pun berani menarik napas dalam-dalam. Bahkan tukang sayur yang biasa cerewet kini hanya menunduk gemetar. Denny Botak, preman yang ditakuti karena dikenal kebal bacok, baru saja dipermalukan oleh seorang penjual siomay. "Lu nggak tahu siapa gua, ya?" desis Denny perlahan, seperti suara ular yang siap mematuk. Kang Roni tak menjawab, hanya menatap mata Denny dengan tatapan yang dalam dan tak tergoyahkan. Tatapan itu bukan milik pedagang biasa, tatapan itu milik seorang yang pernah menatap maut dan tak gentar sedikit pun. Denny merasakan dingin merambat ke tengkuknya, sesuatu yang jarang ia rasakan, rasa ragu. Tapi gengsi lebih besar dari logika. Denny meludah ke tanah, lalu menunjuk gerobak Kang Roni. "Oke, kalau gitu, kita lihat berapa lama lu bisa jualan di sini."
Ia berbalik, dan dengan suara keras memberi aba-aba kepada anak buahnya, awasin tuh gerobak tiap hari. Kalau dia masih jualan besok, hancurin sekalian. Denny berjalan pergi, tapi sorot matanya tertinggal di wajah Kang Roni yang tetap berdiri diam, tenang seperti batu karang di tengah badai. Hari itu, tak ada yang berani mendekat ke gerobak siomay. Pelanggan setia Kang Roni hanya melirik dari kejauhan. Beberapa pedagang mendekat sekadar memberikan kode simpati, tapi buru-buru mundur saat melihat dua anak buah Denny duduk di bangku plastik tak jauh dari sana, mengawasi dengan tatapan liar. Kang Roni tak bicara banyak, hanya melanjutkan dagangannya meski tak satu pun siomay terjual. Tapi ia tak tampak kecewa, hanya menatap langit, seolah sedang membaca firasat di antara awan. Malam harinya, di sebuah gudang tua yang dijadikan markas, Denny botak duduk di atas meja kayu, dikelilingi anak buah. Rokok menyala di jarinya, dan wajahnya muram. Dia bukan orang biasa, gumamnya pelan. Tatapannya, kayak pernah gua lihat dulu, waktu kita perang sama jawara-jawara dari selatan. Salah satu anak buah menyahut, mau kita sikat aja, Bang. Malam-malam kita datengin ke rumahnya. Denny menggeleng. Belum, kita intai dulu, cari tahu siapa dia. Tapi kalau dia macem-macem, baru kita habisin. Dalam hati, Denny merasa terusik. Ia biasa ditakuti, dihormati, bahkan disembah oleh para pedagang pasar. Tapi kali ini, seorang pria asing membuatnya ragu. Ia seperti melihat bayang-bayang masa lalu, ketika masih menjadi anak buah preman di perbatasan Banten dan pernah dihajar oleh seorang jawara tak dikenal, sosok yang punya aura serupa dengan Kang Roni. Di tengah malam, Kang Roni duduk bersila di belakang rumah kontrakannya. Tangannya menggenggam keris kecil yang terbungkus kain lusuh. Matanya terpejam, bibirnya komat kamit melafalkan doa-doa kuno. Angin malam berdesir pelan. Dari tubuhnya yang diam, perlahan memancar hawa panas yang membuat dedaunan di sekitar bergemerisik. Guru, sepertinya waktunya belum usai. Dunia ini belum selesai dengan saya, bisiknya lirih. Sementara itu, di kejauhan, mata-mata Denny mengintai dalam diam, tak sadar bahwa yang mereka amati bukan sekadar pedagang biasa, melainkan seorang jawara yang telah mengubur masa lalunya di dalam jurus bandrong yang masih membara. Pagi kembali menyapa pasar Cibadak. Langit sedikit mendung, seolah ikut merasakan ketegangan yang masih menggantung sejak kemarin. Gerobak siomay Kang Roni tetap berdiri di ujung gang, tak bergeser sejengkal pun. Kukusan masih mengepul, dan aroma siomay tetap menggoda. Tapi di sekelilingnya, ruang terasa hampa, tak ada satupun pembeli yang berani menghampiri. Dua anak buah Denny masih duduk mengawasi dari kejauhan, seperti anjing penjaga yang menunggu aba-aba untuk menerkam. Kang Roni berdiri seperti biasa, tenang dan diam. Ia tahu, badai sedang menunggunya. Namun ia juga tahu, kebenaran tak perlu dijelaskan dengan teriakan. Tiba-tiba, dari arah timur pasar, datang seorang pria berkemeja rapi, perut buncit dan rambut licin disisir ke belakang. Namanya Herman, ketua paguyuban pasar yang juga dikenal sebagai boneka Denny Botak. Ia menghampiri gerobak dengan senyum palsu yang kaku. "Pagi, Kang Roni," sapanya sambil melirik anak buah Denny. "Maaf, saya cuma menyampaikan, demi keamanan dan ketertiban pasar, sebaiknya Kang pindah jualan ke blok lain. Di sana lebih aman." Kata "aman" dilontarkan seperti racun yang dibungkus gula. Kang Roni hanya menatap pria itu, lalu melanjutkan membungkus siomay. "Saya sudah cocok tempat ini. Sudah punya pelanggan. Saya nggak akan pindah," jawabnya pendek. Wajah Herman menegang. "Kang, saya cuma perantara. Jangan salahkan saya nanti kalau ada apa-apa." Tapi Kang Roni tetap tak bergeming. Ia tahu, ini bukan sekadar soal tempat jualan. Ini ujian, pertarungan batin antara harga diri dan intimidasi. Dan ia, seorang jawara Banten yang pernah menyingkir dari dunia keras demi damai, kini dipaksa kembali membuka halaman lama yang telah ia lipat rapi. Mendengar penolakan itu, Herman buru-buru pergi dengan wajah kesal. Tak lama kemudian,
Dari kejauhan, Denny botak melihat semuanya. Ia menendang tong sampah dan berteriak murka. Kurang ajar dia, masih aja jualan. Malam ini, kita sikat gerobaknya. Habisin semuanya. Seruan itu seperti genderang perang. Anak buahnya bersorak, dan Malam pun bersiap menyambut amarah preman yang tersinggung harga dirinya. Namun Malam tak pernah menjadi sekutu bagi yang lalim. Di saat yang sama, Kang Roni kembali duduk bersila di bawah pohon waru tua. Cahaya bulan menyelinap di antara dedaunan. Ia membuka bungkusan kain keramat dan menatap keris pusaka yang dulu diberikan gurunya. Saya sudah janji meninggalkan kekerasan, guru. Tapi jika kebenaran diinjak-injak, haruskah saya tetap diam? Suara hatinya menggema dalam sunyi. Dari bayangan pohon, tiba-tiba muncul sosok tua berjubah putih, bayangan masa lalu yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang memiliki kedalaman jiwa. Roni, darahmu darah pendekar. Diam bukan berarti lemah, tapi kadang, diam juga bisa membunuh. Suara itu menghilang seiring desir angin. Kang Roni membuka matanya perlahan. Hatinya telah mengambil keputusan. Jika malam ini gerobaknya dihancurkan, maka esoknya, pasar ini akan melihat siapa dia sebenarnya. Dan Malam pun datang dengan wajah bengis. 5 orang anak buah Denny, berbekal linggis dan palu, mendekati gerobak siomay yang tertutup terpal. Tak ada satupun dari mereka menyadari bahwa mereka baru saja menginjak batas kesabaran seorang jawara. Di balik bayang-bayang, Kang Roni membuka ikat pinggangnya, sabuk tua yang selama ini ia simpan sebagai simbol sumpahnya. Dan malam itu, sumpah itu akan dirobek oleh kezaliman yang memaksa jurus Bandrong bangkit kembali. Langit malam tampak muram, awan menggantung rendah seolah menahan napas. Di ujung pasar Cibadak, 5 anak buah Denny botak bergerak cepat seperti tikus gat lapar. Mereka membawa linggis, palu, dan jeriken bensin. Gerobak siomay Kang Roni jadi sasaran. Bakar aja langsung, biar kapok tuh pedagang songong. Teriak salah satu dari mereka, sebelum mulai menyiram bensin ke terpal gerobak. Namun sebelum api menyala, satu dari mereka mendadak menjerit. Aar! Tiba-tiba tangan yang memegang korek patah seperti ranting kering. Dari balik kegelapan, bayangan hitam melesat cepat, menghantam 2 orang sekaligus dengan tendangan beruntun. Suara tulang retak terdengar jelas. Sisanya panik, berusaha kabur, tapi terlambat. Sosok itu berdiri di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, Kang Roni, tanpa senyum, dengan sorot mata dingin. Gua udah kasih waktu buat sadar. Tapi kalian malah datang bawa api ke tempat gua nyari nafkah, ucapnya lirih tapi menggema seperti petir. 2 orang berusaha melawan, namun tubuh mereka terlempar seperti karung kosong saat menerima hantaman tangan Kang Roni. Jurus Bandrong mulai memperlihatkan taringnya, liar, cepat dan tak memberi ampun. Tanpa senjata, hanya kekuatan tubuh dan napas yang diatur sempurna oleh ilmu tua dari tanah Banten. 1 orang berhasil kabur, berlari pontang-panting menuju markas Denny botak. Wajahnya pucat, lututnya gemetar. Bebe bang, dia bukan orang biasa. Itu orang, kayak siluman. Denny yang sedang main. Kartu mendongak, wajahnya gelap. Apa maksud lu? Teriaknya. Anak buahnya menjawab dengan tubuh gemetar. Gerobaknya nggak terbakar, bang, malah kita yang dibakar. Bukan api, tapi jurusnya. Mendengar itu, Denny berdiri perlahan, wajahnya berubah. Dia beneran jawara, ya, bisiknya. Ingatannya mundur ke masa lalu, ketika ia masih remaja dan pernah dihajar oleh sosok berjubah hitam pemilik jurus Bandrong. Gua kira ilmu itu udah punah, gumamnya. Tapi kini, ia sadar ia sedang berhadapan dengan warisan hidup dari ilmu paling berbahaya yang pernah ada di tanah Banten. Sementara itu, Kang Roni menatap gerobaknya yang basah oleh bensin tapi tak terbakar. Ia mengelapnya perlahan, seperti merawat luka anak sendiri. Maafkan, gerobakku, kau harus ikut berdarah karena kezaliman, bisiknya lirih. Ia tahu, malam ini hanya awal dari badai yang lebih besar. Namun di dadanya, tak ada sedikit pun rasa takut.
Hanya keteguhan hati seorang jawara yang siap membuka lembaran lama. Keesokan paginya, pasar kembali gempar. Semua orang melihat 5 preman terkapar di pinggir selokan, memar dan patah tulang, tak bisa berkata-kata. Gerobak siomay masih berdiri, bahkan lebih bersih dari biasanya. Kang Roni berdiri di sampingnya, melayani pelanggan dengan senyum tenang. Tapi kali ini, tatapan pedagang lain penuh hormat. Bisik-bisik mulai terdengar, itu bukan pedagang biasa, itu jawara, Kang Roni namanya. Dan jauh di sudut pasar, Denny botak berdiri menatap dari kejauhan. Matanya menyala, bukan dengan rasa takut, melainkan amarah dan gengsi yang tercabik. Kalau dia memang jawara, gua pengen lihat seberapa jauh dia bisa bertahan. Kita lihat, Roni, kita lihat seberapa kuat lu hadapin gua. Di markasnya yang tersembunyi di belakang gudang kosong, Denny botak menghantam meja kayu hingga hancur berkeping-keping. Kepalan tangannya berdarah, namun matanya membara lebih dari luka yang menganga. Gua nggak terima, raungnya. Pasar Cibadak itu wilayah gua. Gua yang bangun, gua yang atur, gua yang kuasai. Siapa dia berani bikin malu gua di depan semua orang? Teriaknya, menggema di dinding-dinding lembab yang menjadi saksi kekejamannya selama ini. Anak buahnya hanya diam, menunduk ketakutan. Mereka belum pernah melihat Denny semurka ini. Di pasar, ia terkenal kejam, tapi masih bisa tertawa. Kini, tak ada lagi tawa di wajahnya, hanya dendam. Ia menginjak-injak foto pasar yang tergantung di dinding, seolah hendak menghapus sejarahnya sendiri. Kalau dia mau main kasar, gua yang lebih gila. Malam ini, kita bawa orang luar. Jawara bayar, yang bisa habisin dia. Katanya dengan nada dingin dan berbahaya. Sementara itu, Kang Roni kembali ke rumah kontrakan kecilnya di pinggir rel. Malam masih muda, tapi ia sudah bisa mencium aroma ancaman yang lebih tajam dari kemarin. Ia duduk bersila, memejamkan mata. Nafasnya teratur, seperti air yang tenang. Dalam keheningan itu, ia mengenang masa lalunya, saat di Padepokan, ketika gurunya berkata, ilmu bandrong bukan untuk gagah-gagahan. Ini warisan leluhur yang harus dijaga kehormatannya. Dan kini, kehormatan itu kembali diuji. Di pasar, kabar tentang Kang Roni menyebar cepat seperti api membakar ilalang. Para pedagang berbisik-bisik, beberapa mulai berani menyapanya, menawarkan kopi atau membantu mendorong gerobaknya. Tapi di balik semua itu, ketakutan tetap ada. Mereka tahu, Denny botak bukan tipe orang yang kalah lalu pergi. Ia adalah binatang buas yang, ketika terluka, akan menggigit lebih ganas. Menjelang tengah malam, sebuah mobil hitam berhenti di ujung jalan. Dari dalamnya turun 3 pria asing berbadan kekar, wajah penuh luka dan tato. Mereka bukan orang pasar, bukan pula orang kota. Mereka datang dari luar, dari lingkaran kekerasan yang tak punya aturan, tak kenal belas kasihan. Denny menyambut mereka dengan senyum miring. Cari orang yang namanya Kang Roni. Bikin dia nggak bisa jualan lagi, bahkan kalau bisa, jangan kasih dia napas lagi. Malam itu sunyi. Gerobak siomay Kang Roni tertutup rapi, ia sendiri sudah masuk ke bilik kecil rumahnya. Tapi dalam gelap, ia bisa merasakan pergerakan. Tanah berbisik, angin membawa pesan. Mereka datang, bisik hatinya. Ia bangkit perlahan, mengambil sabuk tua dari dinding, lalu mengikatkan di pinggangnya. Tak ada rasa panik, yang ada hanya kesiapan. Karena sekali seorang jawara memegang sabuknya, berarti pertarungan tak bisa dihindari. Di luar, ketiga pria asing itu berjalan mendekat ke gerobak siomay. Satu dari mereka mengeluarkan pisau panjang, yang lain menyiapkan rantai baja. Tapi sebelum tangan mereka menyentuh gerobak, terdengar suara langkah dari kegelapan. Langkah berat, tenang, dan penuh wibawa. Kang Roni muncul, berdiri tanpa bicara, hanya menatap tajam. 3 pria itu tersentak, merasa ada sesuatu yang salah. Mereka meremehkan pedagang siomay, mereka tak tahu bahwa malam ini, mereka berhadapan dengan warisan hidup dari tanah Jawara.
Dan saat salah satu dari mereka mengayunkan rantai ke arah Kang Roni, waktu seakan melambat. Tubuh Kang Roni berputar ringan, menepis rantai dengan tangan kosong, lalu menghantam dada penyerangnya dengan telapak tangan bersinar merah. Pria itu terlempar sejauh 3 meter, muntah darah, tak sadarkan diri. Dua lainnya membeku. Dalam sekejap, mereka sadar mereka bukan pemburu. Mereka adalah mangsa. Pagi itu, suasana pasar Cibadak berbeda. 3 pria asing yang semalam datang dengan percaya diri, kini tergeletak di dekat gerobak Kang Roni dalam keadaan mengenaskan. Salah satu dari mereka masih mengerang pelan, tulang bahunya patah, sementara 2 lainnya pingsan tak sadarkan diri. Para pedagang berkerumun dengan wajah tegang, sebagian mencoba menolong, tapi lebih banyak lagi yang hanya menatap dengan rasa takut dan heran. Mereka mulai sadar, Kang Roni bukan sekadar pedagang siomay. Kang Roni berdiri di samping gerobaknya, wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam. Ia tak berkata sepatah kata pun. Hanya satu lirikan darinya cukup membuat siapapun mundur. Tangan kanannya masih bergetar sedikit, sisa dari jurus bandrong yang semalam ia keluarkan. Tapi dalam batinnya, ia tahu, ini belum selesai. Denny Botak pasti belum kapok. Ini baru awal dari perang panjang. Di sisi lain, Denny Botak kembali murka saat mendengar anak buahnya melaporkan hasil operasi semalam. Ia menghancurkan kaca meja, lalu mendorong kursi hingga menabrak dinding. Mereka kalah, 3-tiganya. Gimana bisa? Raungnya. Ia tak peduli berapa banyak uang yang sudah ia keluarkan. Harga dirinya sudah diinjak-injak. Di depan semua orang pasar, ia terlihat lemah. Dan itu, bagi preman sepertinya, adalah aib yang tak bisa dibiarkan. Kita nggak bisa ngadepin dia dengan cara biasa, gumamnya sambil berjalan mondar-mandir. Ia lalu menoleh pada anak buah tertuanya, Ujang Gimbal, preman tua yang dulu sempat menjadi pesilat jalanan. Lu bilang pernah dengar soal ilmu bandrong, kan? Gua mau tahu semua tentang itu. Cari siapapun yang pernah lihat jurus itu. Gua harus tahu kelemahan si Roni. Perintahnya dengan nada tajam. Ujang mengangguk pelan, menyadari Denny sedang berada di ambang kegilaan. Malam harinya, Kang Roni kembali duduk bersila di ruang sempit rumahnya. Keringatnya menetes, bukan karena lelah, tapi karena ia tahu bahaya semakin dekat. Ia teringat akan amanat sang guru, almarhum Ki Asep Bandrong, ilmu ini akan melindungimu, tapi juga akan menarik amarah para tamak. Jangan pernah lepaskan kendali hatimu. Dan kini, ia merasakan amarah mulai menggoda pikirannya. Ia harus tetap tenang, tetap rendah hati, meski lawannya terus melampaui batas. Di pasar, situasi mulai berubah. Para pedagang yang semula bungkam, kini mulai mendekat pada Kang Roni. Mereka mulai berani bicara, bahkan beberapa menitipkan barang jualan padanya. Kang Roni menerima semua dengan senyum, tapi dalam hati ia tahu, harapan mereka bisa jadi pedang bermata dua. Jika ia jatuh, mereka semua akan ikut dibantai oleh Denny Botak. Maka ia harus berdiri, bukan untuk dirinya saja, tapi untuk pasar ini, tempat ia menggantungkan hidup. Ujang Gimbal kembali membawa kabar kepada Denny. Bang, ada yang pernah lihat jurus bandrong dihancurkan. Tapi bukan oleh orang biasa. Ada satu orang di daerah Anyer, namanya Kang Mamat. Dulu pernah duel dengan murid bandrong dan menang. Tapi, orang itu udah kayak harimau tua. Ganas, tapi susah didekati. Denny menyeringai. Gua nggak peduli. Bayar dia. Atau paksa dia. Gua butuh dia di sini buat habisin Roni. Dan saat malam berganti, langit Cibadak seakan ikut murung. 2 kekuatan lama dan baru mulai bersiap untuk benturan. Kang Roni bersiap menghadapi ujian terberatnya. Dan Denny Botak, dalam amarah dan rasa malu yang membakar, mulai menjelma menjadi monster pasar yang tak lagi bisa dikendalikan oleh logika atau batas. Pertarungan belum dimulai, tapi darah sudah tercium di udara. Di sebuah desa sunyi yang menghadap Laut Anyer, tinggal seorang lelaki tua yang dijuluki harimau dari Anyer, Kang Mamat. Usianya mungkin lebih dari 60,
tapi tubuhnya masih tegap seperti batu karang. Matanya tajam, penuh rahasia masa lalu. Ia hidup menyendiri di sebuah gubuk bambu, jauh dari keramaian, menolak dunia yang dulu pernah ia taklukkan. Dalam keheningan, ia masih menarikan jurus-jurus lamanya, seolah waktu tak pernah bergerak. Tapi luka-luka lama di tubuhnya tak pernah benar-benar sembuh, terutama luka di dada, bekas duel mematikan dengan pendekar Bandrong 30 tahun silam. Sore itu, ketukan pintu membuyarkan ketenangan gubuknya. 3 orang datang, Denny botak, Ujang gimbal, dan seorang pria bertubuh besar dengan kalung rantai. Denny melangkah maju dengan congkak, seolah tanah pun tunduk di bawah tapaknya. "Gue Denny botak dari Cibadak. Gua dengar, dulu lu pernah ngalahin pendekar Bandrong. Gua mau lu habisin satu orang buat gua. Namanya Kang Roni." Kang Mamat hanya memandang, tak menjawab. Lalu ia duduk kembali di atas tikar anyamannya, mengambil cangkir teh yang sudah dingin. "Gua udah selesai sama urusan dunia," katanya pelan. "Kalau lu datang buat beli ilmu gua, pulang aja. Ilmu nggak buat dijual." Denny meradang, tapi Ujang buru-buru menahan lengannya. Mereka tahu, satu gerakan salah di sini bisa berujung maut. Ini bukan pasar, ini sarang macan. Tapi Denny, dengan harga dirinya yang koyak, tak mau pulang tanpa hasil. Ia menaruh satu tas hitam di lantai. Uang puluhan juta tertata rapi di dalamnya. "Lu bilang lu udah selesai. Tapi orang yang lu kalahin dulu, itu gurunya Kang Roni. Berarti dia murid Bandrong juga. Mau lu biarin muridnya berkeliaran, bawa-bawa nama gurunya yang lu kalahkan? Nama lu bisa tenggelam, Kang." Denny menyentil ego lama yang masih tersisa dalam dada Kang Mamat. Mata Kang Mamat menyipit. Sesaat ia terdiam, lalu berdiri pelan, mengambil sebatang tongkat kayu dari dinding. "Gua udah lama nggak turun gunung. Tapi kalau memang murid Bandrong itu udah berani semena-mena, mungkin gua harus pastikan, warisan yang dulu gua kalahkan nggak tumbuh jadi kesombongan baru." Ujang dan Denny saling pandang. Rencana mereka berhasil. Sang harimau bergerak lagi. Kabar tentang kedatangan Kang Mamat menyebar cepat di antara para jawara tua yang masih hidup. Sebagian merasa ngeri, sebagian lagi penasaran. Di pasar Cibadak, Kang Roni merasakan getaran yang berbeda di udara. Saat ia duduk di bangku kecil di belakang gerobak siomainya, seekor burung gagak hitam bertengger di atas warung kosong di seberangnya, pertanda yang tidak ia abaikan. "Dia datang," bisiknya lirih. Malam itu, Kang Roni menghidupkan kembali pusaka yang telah lama disimpannya, sebuah gelang besi tua bertuliskan aksara kuno. Gelang itu diberikan oleh Ki Asep Bandrong, simbol bahwa ia pewaris sah ilmu Bandrong terakhir. Ia menatapnya dalam hening, lalu melilitkan di pergelangan tangan. Jika harimau dari Anyer benar-benar datang, maka ini bukan lagi tentang dendam pasar. Ini pertempuran dua zaman, dua warisan, dan aku tak boleh kalah. Di balik kekacauan yang semakin dekat, para pedagang mulai merasakan dua kekuatan besar yang akan saling menghantam. Mereka tahu, tak lama lagi, pasar ini akan menjadi medan benturan antara dua legenda. Dan tak satu pun dari mereka tahu, siapa yang akan selamat dari amukan dua sosok yang telah lama membungkam dunia, dan kini bangkit dari tidur panjangnya. Subuh yang biasanya tenang di pasar Cibadak berubah mencekam. Angin terasa lebih dingin dari biasanya, dan langit gelap seolah menahan napas. Di ujung lorong pasar, Kang Mamat berjalan perlahan, langkahnya tenang namun membawa aura maut. Denny botak dan Ujang gimbal mengikuti dari belakang, menjaga jarak. Para pedagang yang mengenal nama Kang Mamat langsung menyusut mundur, bersembunyi di balik lapak, mengunci pintu warung, atau pura-pura tak ada. Mereka tahu, pagi ini bukan milik mereka. Kang Roni berdiri di depan gerobak siomainya. Matanya tajam menatap sosok lelaki tua itu. Meski belum pernah bertemu langsung, aura Kang Mamat tidak asing baginya. Ia ingat cerita gurunya tentang pertarungan di Anyer, tentang satu-satunya lawan yang hampir membuat Ki Asep Bandrong kehilangan nyawa. Dan kini, lelaki itu berdiri di hadapannya.
Dunia seakan terdiam, tak ada suara, kecuali desiran angin dan langkah kaki Kang Mamat yang mendekat. Aku kira warisan Bandrong akan mati bersama gurumu, suara Kang Mamat berat dan dalam, memecah keheningan. Ternyata, masih ada yang meneruskan. Kang Roni mengangguk pelan, dan aku pikir harimau dari Anyer telah mati dalam pertapaan. Ternyata hanya tidur. Ketegangan di antara mereka bukan sekadar dendam pribadi, tapi sejarah yang belum selesai. Sebuah pertarungan lama yang diwariskan pada generasi berikutnya. Denny botak menyeringai, merasa kemenangannya sudah di depan mata. "Ayo, Pak Tua, tunjukin dia siapa yang paling kuat," bisiknya pelan, penuh hasrat balas dendam. Tapi ia tak tahu, yang ia bangkitkan bukan sekadar seorang pendekar, melainkan dua jiwa yang memikul luka dan kehormatan. Kang Mamat tak melirik Denny sedikit pun. "Aku tidak bertarung karena kau," katanya datar. "Aku bertarung karena warisan yang ingin aku pastikan tak dibusukkan oleh kesombongan." Dalam sekejap, Kang Mamat melangkah maju dan melepaskan satu gerakan menghentak ke tanah. Getaran kecil terasa di kaki para pedagang yang mengintip dari kejauhan. Kang Roni pun tak tinggal diam. Ia membuka jurus pertama Bandrong, tapak jagat, sebuah sikap tubuh yang menghimpun kekuatan bumi. Dua kekuatan tua kini berdiri saling berhadapan, seperti dua gunung yang akan runtuh dalam sekali benturan. Tidak ada senjata, tidak ada sumpah, hanya dua ilmu yang haus akan pembuktian. Pertarungan pun dimulai. Dalam kecepatan luar biasa, Kang Mamat menghantam dengan tangan kirinya. Kang Roni memutar tubuhnya dan menangkis dengan siku, lalu membalas dengan tendangan rendah. Dentuman keras terdengar ketika dua tubuh itu bersentuhan, seolah logam bertabrakan dengan batu. Beberapa papan lapak terlepas dari tempatnya, dan satu gerobak terguling akibat ledakan energi. Para saksi mata berteriak dalam hati, tak percaya pada apa yang mereka lihat. Duel itu berlangsung bukan hanya di tubuh, tapi juga di jiwa. Setiap gerakan memanggil kenangan masa lalu. Kang Roni mengingat ajaran gurunya, Bandrong bukan hanya kekuatan. Ia adalah kendali atas amarah. Sedangkan Kang Mamat dihantui dendam lama, luka batin dari pertarungan yang dulu tak pernah ia menangkan sepenuhnya. Kini, keduanya bertarung bukan untuk membunuh, tapi untuk membuktikan siapa yang pantas mewarisi kekuatan sejati. Darah mulai menetes di pelipis Kang Roni, sementara napas Kang Mamat mulai memburu. Tapi belum ada yang mengalah. Pasar menjadi saksi bisu dari bentrokan dua warisan yang tak bisa hidup berdampingan. Dan di tengah kekacauan itu, Denny botak menyadari sesuatu, ia bukan lagi pengendali cerita ini. Ia hanya penonton dari duel yang jauh lebih besar daripada harga dirinya. Ia telah membuka pintu neraka, dan sekarang ia tak bisa menutupnya kembali. Benturan terakhir itu membuat Kang Mamat terdorong 3 langkah ke belakang, sementara Kang Roni harus menahan nyeri di bahu kirinya yang sempat terkena serangan telak. Keringat membasahi tubuh keduanya, tapi lebih dari sekadar rasa lelah, yang mereka rasakan kini adalah getirnya masa lalu yang menyatu dengan tiap pukulan. Kang Roni menatap lawannya, bukan dengan kebencian, melainkan dengan iba. "Kau seharusnya istirahat di senja hidupmu, bukan memaksakan dendam yang sudah basi." Namun Kang Mamat justru terkekeh, suaranya lirih tapi getir. "Istirahat? Tidak, Roni. Aku belum sempat menebus kekalahanku dari gurumu. Bandrong telah mempermalukan aji tapak lingsirku di depan murid-muridku dulu. Dan sekarang, hanya dengan membuatmu bertekuk lutut, aku bisa mati tenang." Kata-katanya seperti racun yang menusuk. Tapi Kang Roni tak terpancing. Ia tahu, jiwa tua di hadapannya sedang dihantui bayang-bayang masa lalu yang tak kunjung padam. Kang Roni mengatur napas, lalu merendahkan kuda-kudanya. Ia tak ingin memperpanjang luka sejarah ini, tapi ia juga tak bisa menghindar. Jika pertarungan ini harus menjadi penutup warisan dendam, maka ia akan menyelesaikannya dengan martabat. Kalau begitu, mari kita akhiri. Bukan demi dendammu, tapi demi semua orang yang hidup di pasar ini.
Kang Roni menyalurkan seluruh tenaganya ke dalam jurus pamungkas Bandrong, Lindu Geni, pukulan bergetar yang menghimpun tenaga dalam ke satu titik. Kang Mamat merespons dengan tapak lingsir bayu, gerakan tua dari padepokan Gunung Kunci yang menghimpun tenaga angin dan bumi menjadi satu pusaran cepat. Kedua jurus itu saling menghantam dalam kilatan dahsyat yang menggetarkan bumi. Suara dentumannya menggema ke seluruh sudut pasar, membuat beberapa genteng warung berjatuhan dan para pedagang berteriak histeris dari kejauhan. Denny botak yang menyaksikan dari balik tumpukan peti, bahkan tak bisa berdiri tegak, kakinya lemas melihat kedahsyatan itu. Tubuh Kang Mamat terpental membentur tiang besi, darah menyembur dari mulutnya. Sementara Kang Roni pun terdorong mundur, lututnya bergetar hebat menahan beban tenaga yang ia salurkan. Namun bedanya, Kang Roni masih berdiri. Kang Mamat terjatuh, lututnya menghantam tanah dan tubuhnya gemetar hebat. Ia tersenyum pahit, pandangannya mulai kabur. Jadi, memang takdirku bukan jadi yang terkuat, bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. Langit yang mendung seakan ikut menangis. Hujan gerimis turun, membasahi tubuh Kang Mamat yang bersujud di tanah. Kang Roni melangkah mendekat, menunduk dan memandang lawannya dengan rasa hormat. Kau bukan kalah, Kang Mamat. Kau hanya belum bisa berdamai dengan dirimu sendiri. Kalimat itu seperti menyentuh sesuatu yang dalam di hati Kang Mamat. Di balik kerasnya wajah itu, mata tuanya berkaca-kaca. Ia merasa, untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, beban dendamnya luruh dalam hujan. Denny botak mendekat dengan panik, berusaha menolong Kang Mamat. Tapi sang pendekar tua hanya mengangkat tangan, menahannya. Jangan kau teruskan jalan ini, Den. Kau bukan muridku. Kau hanya pengecut yang bersembunyi di balik orang lain. Ucapan itu bagai palu godam menghantam dada Denny. Matanya membelalak, tak percaya, seolah dunia yang ia bangun selama ini hancur seketika. Ia berlutut, tapi bukan karena hormat, melainkan karena kehilangan arah. Pasar Cibadak pagi itu menjadi saksi akhir dari satu kisah dendam tua. Di antara gerimis, dua pendekar berdiri dan jatuh bukan karena kebencian, tapi karena warisan yang tak sempat dibereskan oleh generasi sebelumnya. Dan kini, generasi baru harus memilih, melanjutkan dendam, atau menutupnya dengan kehormatan. Kang Roni menatap langit yang mendung dan berkata lirih, semoga ini akhir dari semua luka. Meski Kang Mamat terjatuh dan pertarungan tampak berakhir, suasana di pasar Cibadak masih belum bisa kembali normal. Denny botak yang merasa terhina dan terpojok oleh ucapan sang pendekar tua mulai menatap Kang Roni dengan pandangan penuh kebencian. Kau pikir dengan mengalahkan guruku, kau sudah menang. Suaranya berat, tapi ada sesuatu yang bergolak di dalam dadanya, sesuatu yang berbahaya. Kang Roni tahu, Denny belum siap melepas dendamnya. Denny menarik napas panjang, lalu membentak para pengikutnya. Kita tak akan biarkan ini selesai seperti ini. Aku akan buktikan, bukan dengan ilmu kuno, tapi dengan kekuatan jalanan. Para preman pasar yang tadinya ragu, kini berdiri tegak mendukung. Pasar yang tadi tenang berubah menjadi medan pertarungan dua dunia, antara ilmu warisan leluhur dan kekuatan brutal premanisme. Kang Roni menghela napas, menatap Denny dengan mata tajam. Denny, kekuatan tanpa hati hanya akan membawa kehancuran. Ingatlah, Bandrong mengajarkan pengendalian, bukan penindasan. Tapi kata-kata itu tak menggoyahkan semangat Denny. Baginya, keadilan harus ditegakkan dengan kekuatan, dan Kang Roni hanyalah penghalang yang harus disingkirkan. Di tengah kerumunan, seorang wanita tua muncul, memanggil nama Kang Roni dengan suara lirih. Nak, jangan biarkan amarah menguasaimu. Warisan itu bukan hanya soal kekuatan, tapi juga menjaga keseimbangan. Kang Roni menoleh, mengenali wanita itu sebagai ibu angkatnya yang lama hilang. Hadirnya wanita itu membuat udara di pasar sejenak menjadi hening, semua menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Denny menggeram, kau semua cuma omong kosong. Dunia ini milikku. Ia melangkah maju, mengayunkan sebuah kayu besar yang dipungutnya dari lapak pedagang.
Tapi Kang Roni sudah lebih cepat. Dengan gerakan bandrong yang anggun tapi penuh tenaga, ia menangkis kayu itu, lalu menguncinya dalam genggaman. Lihat, Denny, kekuatan sejati bukan di senjata, tapi di jiwa yang mengendalikannya. Pertarungan baru mulai, kali ini bukan hanya antara Kang Roni dan Kang Mamat, tapi juga antara Denny yang membawa amarah jalanan dan Jawara yang memegang teguh warisan leluhur. Suasana menjadi kacau. Para pedagang berlarian mencari perlindungan, dan suara benturan kayu dan tubuh bersentuhan bergema di seluruh pasar. Pasar Cibadak kini bukan hanya medan jual beli, tapi medan pertarungan untuk menentukan siapa yang akan bertahan hidup. Dalam kekacauan itu, Kang Mamat yang sudah berdarah-darah berusaha bangkit. Matanya menyala-nyala, bukan karena kekuatan fisik, tapi oleh semangat yang belum padam. "Aku belum selesai," serunya dengan suara parau. Semua yang melihat tahu, pertarungan ini jauh dari kata selesai. Bara dendam yang sudah lama tersembunyi kini membara kembali, siap membakar abis segalanya. Kang Roni menatap Denny dan Kang Mamat dengan tatapan tegas. Ia tahu, pilihan yang diambil hari ini akan menentukan masa depan pasar Cibadak dan mungkin lebih dari itu. Dengan suara tenang namun penuh wibawa, ia berkata, "Kalau memang harus bertarung, biarlah ini menjadi pertarungan terakhir kita. Demi pasar ini, demi kehormatan, dan demi warisan yang tak boleh ternoda." Pasar Cibadak yang semula hiruk-pikuk berubah menjadi gelanggang bertarung yang mencekam. Kang Roni, dengan napas teratur, menatap kedua lawannya, Denny botak yang penuh amarah dan Kang Mamat yang sudah nyaris patah semangat. Ia tahu, pertarungan ini bukan sekadar adu fisik, tapi ujian jiwa yang akan menentukan nasib mereka bertiga dan pasar ini. Dengan suara rendah namun tegas, Kang Roni berkata, "Kita semua punya pilihan, Denny, Kang Mamat. Tapi pertarungan ini harus adil dan bermartabat." Denny yang sudah tidak sabar langsung mengayunkan tinjunya ke arah Kang Roni dengan brutal. Namun, gerakan bandrong Kang Roni yang cepat dan halus membuat serangan itu meleset. "Jangan biarkan amarahmu menguasaimu," Kang Roni memperingatkan, sambil menangkis dan menangkupkan tangan untuk menahan serangan Denny. Suasana menjadi panas, tapi tak ada satupun yang berani campur tangan. Semua sadar, ini pertarungan hidup dan mati. Kang Mamat, yang selama ini hanya menjadi penonton, mengumpulkan sisa tenaganya. "Aku tidak akan kalah lagi. Ini bukan soal kau atau aku, tapi tentang harga diri dan warisan." Ia maju dengan jurus tapak lingsir bayu yang masih tersisa di tubuhnya, mengarah ke Kang Roni. Namun kali ini, Kang Roni sudah siap, menghadapi serangan dengan tenang, memadukan tenaga dalam bandrong yang mengalir seperti air. Di tengah benturan jurus itu, Kang Roni mengingat pesan ibu angkatnya, keseimbangan bukan berarti mengalah, tapi menemukan titik tengah yang kuat. Ia mencoba meredam pertarungan, mengurangi kekuatan pukulannya, bukan untuk melemahkan lawan, tapi menguji niat dan hati mereka. "Apa yang sebenarnya kau cari, Kang Mamat?" Denny tanyanya, mencoba menggugah kesadaran keduanya. Denny yang masih membara, tiba-tiba terhenti, matanya menatap tajam ke arah Kang Roni. Ada keraguan yang muncul sejenak. Aku ingin dihormati. Aku lelah menjadi bayang-bayang." Suaranya bergetar. Kang Mamat juga menghela napas, tubuhnya mulai melemah, namun kata-kata Kang Roni menyentuh sesuatu yang lama terkubur. "Harga diri, penghormatan, bukan dengan memaksa, tapi dengan membuktikan diri lewat kehormatan," balas Kang Roni. Tiba-tiba, suara riuh dari kerumunan pedagang yang menonton pecah. Seorang anak kecil berlari mendekat, menengahi. "Pak Roni, Pak Mamat, Pak Denny, kenapa harus berkelahi? Kami semua cuma ingin berdagang dan hidup damai." Kata-kata polos itu seperti cambuk yang menyadarkan ketiganya. Pasar ini bukan medan perang, tapi tempat bertemu dan berbagi. Ketiganya saling berpandangan, napas mulai mereda, hati mulai lembut. Denny melepas genggaman tinjunya, Kang Mamat menunduk, dan Kang Roni tersenyum tipis. "Mungkin sudah saatnya kita tinggalkan dendam ini," ucap Kang Roni. "Bukan sebagai musuh,
tapi sebagai pelindung pasar ini. Pasar Cibadak kembali tenang, namun bara yang menyala perlahan menjadi api yang menghangatkan. Kang Roni melangkah maju, menaruh tangan di bahu Denny Botak dengan sikap yang tak terduga. "Denny, kau punya semangat yang besar. Tapi semangat tanpa arah bisa jadi bencana," katanya dengan lembut, namun penuh wibawa. Denny memandang Kang Roni, ada kilatan respek yang mulai tumbuh di matanya, meski amarah belum sepenuhnya padam. Pasar Cibadak yang tadi penuh ketegangan mulai terasa berbeda, seolah membuka peluang baru untuk perubahan. Kang Mamat, yang masih tersandar di sudut lapak, perlahan berdiri. Tubuhnya lemah, namun semangatnya mulai bangkit kembali. "Aku juga salah. Aku terlalu membiarkan masa lalu menguasai pikiranku," ucapnya dengan suara serak. "Kita semua butuh jalan keluar, bukan perang yang tiada ujung." Kata-katanya membawa kedamaian yang lama ditunggu-tunggu, membuat beberapa pedagang mulai menghela napas lega. Denny mengangkat bahu, masih sedikit keras kepala, tapi kali ini dengan nada yang lebih tenang. "Kalau kau memang bisa membuktikan bahwa bukan cuma omong kosong, mungkin aku mau dengar. Tapi jangan kira aku mudah dilupakan begitu saja." Ia menatap Kang Roni dengan penuh tantangan, menandai bahwa persaingan belum sepenuhnya selesai, hanya berubah bentuk. Kang Roni mengangguk, memahami apa yang dimaksud Denny. "Baik, mari kita buktikan lewat tindakan, bukan kata-kata," jawabnya. "Aku ingin membantu pasar ini agar lebih aman, tapi aku butuh kalian berdua bersama-sama. Bukan sebagai lawan, tapi sebagai pelindung." Suasana mulai berubah menjadi penuh harapan, tapi bayangan pertarungan keras masih menyelimuti. Tiba-tiba, dari kerumunan muncul suara gaduh. Seorang preman muda yang selama ini jadi anak buah Denny, datang membawa kabar buruk. "Bos, ada kelompok asing dari pasar sebelah yang mau ambil alih sebagian lapak kita," serunya panik. Denny langsung berubah, amarah yang sempat reda kini kembali membara. "Apa? Ini sudah keterlaluan," teriaknya, siap menggerakkan pasukannya. Kang Roni segera berdiri, mata tajam memandang ke arah Denny. "Ini saatnya kita buktikan bahwa kita bisa berdiri bersama, bukan saling berperang." Dengan sigap, ia mengulurkan tangan. Denny ragu sesaat, lalu menggenggamnya erat. "Baik, kita hadapi ini bersama." Persatuan yang baru terbentuk itu menjadi tameng kuat menghadapi ancaman baru. Para pedagang di pasar Cibadak melihat pemandangan yang jarang terjadi. Dulu mereka takut akan pertikaian, kini mereka melihat tanda-tanda harapan. Namun, semua tahu bahwa perdamaian ini masih rapuh, seperti kaca yang bisa pecah kapan saja jika tidak dijaga dengan hati-hati. Malam itu, pasar Cibadak tidak lagi sekadar tempat berjualan, tapi benteng kecil yang siap berjuang mempertahankan harga diri dan keamanan. Dalam keheningan malam, Kang Roni menatap bintang-bintang di langit, berbisik pelan, "Ini baru permulaan. Bandrong harus terus hidup, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk melindungi yang lemah." Di balik ketenangan itu, tersimpan tekad yang membara, siap mengubah nasib pasar dan orang-orang di dalamnya. Keesokan harinya, pasar Cibadak masih terasa tegang meski persatuan antara Denny Botak dan Kang Roni mulai terbentuk. Namun, ketenangan itu segera terganggu oleh kabar baru yang membuat darah semua pedagang bergejolak. Seorang informan datang membawa berita bahwa kelompok preman dari pasar sebelah sudah mulai menyusup ke beberapa lapak, mencoba mengintimidasi dan memaksa para pedagang menyerahkan tempat dagang mereka. Ancaman itu lebih dari sekadar gertakan biasa, mereka membawa senjata tajam dan niat jahat. Denny yang mendengar kabar itu langsung berubah, wajahnya yang biasanya garang kini lebih serius dan dingin. Ia mengumpulkan anak buahnya, menginstruksikan agar semua bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. "Kita tidak akan membiarkan pasar kita diobok-obok oleh orang luar. Kalau mereka ingin perang, kita beri mereka perhitungan yang tak terlupakan," ancamnya dengan suara bergetar penuh kemarahan. Kang Roni, di sisi lain, mencoba menenangkan suasana. "Denny, kita harus hadapi ini dengan kepala dingin. Kita tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan fisik.
Kita butuh strategi dan persatuan yang solid. Ini bukan hanya tentang kita, tapi semua pedagang di pasar ini. Namun, tekad Denny yang keras membuatnya sulit menerima pendekatan Kang Roni yang lebih tenang dan terencana. Sementara itu, para pedagang di pasar mulai merasakan ketegangan yang makin meningkat. Beberapa memilih menutup lapak lebih awal, takut terjebak dalam konflik. Anak-anak kecil yang biasanya bermain di sekitar pasar kini hanya bisa menatap cemas dari jauh. Pasar yang selama ini menjadi sumber kehidupan berubah menjadi ladang pertempuran yang siap meledak kapan saja. Di tengah kekalutan itu, Kang Mamat yang selama ini tampak lemah, perlahan bangkit dari duduknya. Ia mengusulkan agar mereka melakukan pertemuan bersama para tetua pasar dan ketua kelompok preman lain untuk merancang pertahanan bersama. Kita harus bersatu, bukan saling curiga. Musuh kita sekarang adalah ancaman dari luar, bukan satu sama lain, ujarnya dengan suara penuh keyakinan meski tubuhnya masih lemah. Denny yang mendengar usulan itu terdiam sejenak, melihat wajah-wajah penuh harap dari para pedagang. Meskipun ia masih berat hati, naluri sebagai pelindung pasar membuatnya mengangguk perlahan. Baiklah, tapi kalau mereka berani menyerang, aku tidak akan segan-segan menghajar abis, katanya dengan nada tegas. Kang Roni segera mengatur jadwal pertemuan, menghubungi para ketua kelompok preman dan tokoh pasar yang selama ini jarang duduk bersama. Semua sadar, ini saatnya mereka harus mengesampingkan ego demi masa depan pasar Cibadak. Malam pun tiba, dan di balik lampu-lampu redup, sebuah pertemuan besar berlangsung, menjadi babak baru dalam perjuangan mempertahankan pasar. Ketegangan dan harapan bercampur di udara malam itu. Kang Roni menatap para hadirin, berbisik dalam hati, ini bukan hanya soal kekuatan, tapi soal kehormatan dan keluarga besar pasar. Bandrong harus tetap hidup, bukan sebagai senjata, tapi sebagai perisai. Dalam diam, semua sepakat bahwa ancaman dari bayang-bayang harus dilawan bersama. Suasana ruang pertemuan di bawah atap seng pasar terasa panas, penuh ketegangan dan harapan yang bercampur aduk. Para ketua kelompok preman, pedagang senior, dan tokoh pasar duduk melingkar, menatap satu sama lain dengan waspada. Kang Roni berdiri di tengah, wajahnya serius dan penuh keyakinan. Ia mulai menjelaskan strategi pertahanan yang akan menyatukan kekuatan semua pihak. Kita bukan hanya bertarung untuk diri sendiri, tapi untuk keberlangsungan pasar Cibadak, ucapnya tegas. Denny botak duduk di samping Kang Mamat, masih menyimpan amarah namun tak bisa menolak pentingnya rencana itu. Ia menyodorkan ide agar beberapa anak buahnya menjaga jalur masuk pasar, sementara yang lain berjaga di titik-titik strategis. Kalau mereka berani masuk, kita sergap. Jangan beri ruang sedikit pun, serunya dengan suara menggelegar. Meskipun keras, semua orang mengakui bahwa semangatnya memang diperlukan untuk menguatkan barisan. Kang Mamat mengusulkan agar para pedagang juga dilibatkan dalam pengamanan, bukan hanya preman. Kita semua pemilik pasar ini. Kita harus saling melindungi, bukan menyerahkan semuanya kepada segelintir orang, katanya. Saran ini diterima dengan anggukan oleh para pedagang, yang mulai merencanakan sistem keamanan swakarsa, membentuk kelompok ronda malam. Malam semakin larut, dan rencana matang pun tersusun. Semua setuju untuk mengawasi pasar dengan disiplin, membagi tugas secara jelas. Namun, di balik pertemuan itu, ada kekhawatiran yang tersembunyi, apakah persatuan ini akan bertahan saat konflik benar-benar pecah? Apakah amarah dan dendam lama tidak akan kembali membakar suasana? Ketika pertemuan usai, Kang Roni berjalan keluar pasar, menarik napas dalam-dalam. Angin malam berhembus dingin, menyejukkan wajahnya yang penuh beban. Ini bukan hanya pertarungan fisik, tapi ujian jiwa, gumamnya. Ia tahu, ancaman yang datang bukan sekadar rival pasar, tapi juga godaan untuk mengulang luka lama yang pernah hampir memusnahkan semuanya. Denny botak berdiri di pojok pasar, menatap gelapnya jalanan dengan mata penuh amarah yang mulai meredup menjadi tekad. Kalau memang harus berperang, aku siap. Tapi kali ini, bukan untuk membalas dendam,
tapi untuk masa depan pasar, katanya lirih. Ia merasakan perubahan dalam dirinya, meski berat, tapi penting. Malam itu pasar Cibadak menjadi saksi dari sebuah janji yang terucap di antara ketegangan dan harapan. Janji untuk berdiri bersama, untuk melindungi apa yang mereka cintai, dan untuk mengakhiri pertikaian yang tak berujung. Sebuah babak baru akan segera dimulai, dan semuanya harus siap menghadapi gelombang badai yang akan datang. Di ujung jalan, bayangan Kang Roni dan Denny yang berdiri berdampingan seolah menjadi simbol baru bagi pasar itu, dua dunia yang bertolak belakang, namun bisa bersatu demi satu tujuan. Malam semakin gelap, tapi hati mereka mulai menyala dengan semangat yang sama. Keesokan harinya, pasar Cibadak terasa lebih waspada dari biasanya. Para pedagang dan preman yang kini bersatu mulai mengatur pos jaga dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Kang Roni dan Denny Botak berdiri bersama di salah satu sudut pasar, mata mereka tajam mengawasi setiap gerak-gerik orang yang masuk. Keheningan yang sempat menguasai pasar seperti akan pecah kapan saja, napas semua terasa tertahan dalam ketegangan. Tiba-tiba, terdengar keributan di ujung pasar. Kelompok preman pasar sebelah datang dengan suara mengancam, membawa senjata tajam dan tongkat kayu. Mereka bergerombol, mencoba mengintimidasi para pedagang dan mengklaim lapak-lapak strategis milik pasar Cibadak. "Serahkan tempat kalian, atau kami yang ambil paksa," teriak salah satu dari mereka, wajah penuh kebencian dan keangkuhan. Denny Botak langsung maju ke depan, berdiri sejajar dengan Kang Roni. "Ini pasar kami. Kalau kalian mau perang, datanglah dengan kekuatan kalian, bukan dengan ancaman," bentaknya dengan suara menggelegar yang membuat suasana menjadi mencekam. Para preman lawan mengejek dan menantang, siap untuk bentrok di tengah keramaian pasar. Pertempuran pun pecah dengan cepat. Suara benturan kayu dan teriakan memenuhi udara, sementara para pedagang berlari mencari perlindungan. Namun, Kang Roni tidak hanya mengandalkan otot, ia mulai menggerakkan jurus bandrong yang selama ini dirahasiakannya. Dengan kecepatan dan ketepatan luar biasa, ia memukul mundur beberapa preman lawan dengan gerakan yang hampir seperti tarian mematikan. Denny Botak pun menunjukkan keganasannya. Meskipun tidak memiliki ilmu khusus seperti Kang Roni, kekuatan fisik dan pengalaman bertahun-tahun membuatnya sulit untuk dikalahkan. Ia bergulat dengan preman-preman lawan, menghajar mereka dengan tinju dan tendangan yang keras. Sementara itu, anak buah mereka pun mulai mendapatkan semangat dan bertarung dengan lebih berani. Namun, pertempuran ini bukan hanya soal kekuatan fisik. Kang Roni menyadari ada yang janggal, beberapa preman lawan tampak menggunakan senjata yang lebih berbahaya dan tak terduga. Ini bukan serangan biasa, tapi taktik kotor untuk menghancurkan persatuan yang baru terbentuk. Ia sadar, ini hanya awal dari perang besar yang akan datang. Ketika debu mulai mereda, kedua kubu mundur sementara untuk mengatur napas. Pasar Cibadak yang sebelumnya ramai kini penuh dengan luka dan kehancuran kecil. Tapi semangat juang tidak padam. Kang Roni dan Denny berdiri berdampingan, menatap ke arah lawan dengan tekad membara. "Ini baru permulaan. Kita harus lebih kuat, lebih bersatu," ucap Kang Roni penuh semangat, menggema di hati semua yang hadir. Pasar Cibadak pagi itu penuh dengan bau darah dan debu. Bekas pertempuran semalam masih terlihat jelas, beberapa lapak rusak parah dan beberapa pedagang tergeletak dengan luka-luka di tubuh mereka. Suasana berubah menjadi sunyi, seolah pasar yang selama ini penuh hiruk-pikuk tiba-tiba terhenti oleh dampak kekerasan. Kang Roni dan Denny Botak berjalan di antara pedagang yang terluka, menatap hasil perjuangan yang mahal itu dengan hati yang berat. Denny Botak terlihat lebih dingin dari biasanya. Wajahnya penuh luka, tapi matanya tetap tajam dan penuh kemarahan yang tersembunyi. Ia mengumpulkan anak buahnya dan berbicara dengan suara berat. "Kita tak boleh biarkan ini berulang. Mereka sudah berani menghancurkan rumah kita. Kita harus balas dan tunjukkan siapa yang menguasai pasar ini." Kata-katanya menggetarkan jiwa semua yang mendengarnya. Sementara itu,
Kang Roni lebih memilih pendekatan berbeda. Ia mengunjungi setiap pedagang yang terluka, memberikan semangat dan menenangkan mereka. Kita harus bersatu, jangan biarkan kebencian menguasai hati kita. Jika kita tetap solid, tak ada yang bisa mengalahkan kita, ujarnya dengan lembut, mengingatkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya fisik, tapi juga kebersamaan dan rasa saling percaya. Di sisi lain, kabar tentang pertempuran pasar Cibadak sudah menyebar ke pasar-pasar sekitar. Beberapa kelompok preman yang sebelumnya tidak peduli mulai memperhatikan dan bahkan ada yang mulai mengirim pengintai. Suasana kian memburuk dan ancaman terasa semakin nyata. Kang Roni sadar, ini bukan lagi persoalan lokal, tapi peperangan besar yang akan menentukan nasib mereka semua. Denny dan Kang Roni pun sepakat untuk memperkuat barisan. Mereka mulai melatih anak buah dan para pedagang yang bersedia bertahan, mengajarkan teknik bertarung dan strategi pertahanan pasar. Kang Roni juga mulai membuka sedikit rahasia ilmu bandrongnya kepada mereka yang dianggap layak, agar kekuatan mereka bisa meningkat secara signifikan. Namun, di balik pelatihan dan persiapan itu, keduanya menyimpan rasa takut yang tak terucapkan. Apakah mereka siap menghadapi musuh yang semakin ganas? Apakah persatuan ini cukup kuat untuk menahan badai yang semakin mendekat? Malam demi malam, mereka terjaga, memikirkan cara terbaik untuk melindungi pasar Cibadak. Ketika malam tiba, Kang Roni dan Denny Botak duduk bersama di atas atap pasar, memandang ke langit gelap bertabur bintang. Di sana mereka berjanji bahwa tidak peduli seberapa berat ujian yang akan datang, mereka akan mempertahankan pasar ini sampai titik darah penghabisan. Janji itu bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi untuk semua yang bergantung pada pasar Cibadak. Di balik ketegangan dan luka, benih kebangkitan mulai tumbuh. Pasar Cibadak bukan hanya tempat berdagang, tapi simbol kehormatan dan keberanian yang akan diperjuangkan dengan segala cara. Malam itu, dua sosok berbeda namun sama-sama kuat, bersatu dalam janji yang tak akan pernah mereka ingkari. Hari-hari setelah latihan semakin membara, semangat di pasar Cibadak mulai bangkit kembali. Namun, di balik keriuhan persiapan itu, muncul bisikan-bisikan yang tak menyenangkan. Seorang anak buah Denny Botak yang bernama Jaka, yang selama ini dianggap setia, diam-diam bertemu dengan seorang anggota preman musuh. Mereka berdiskusi dalam bayang-bayang malam, merencanakan sesuatu yang bisa menghancurkan persatuan yang sudah dibangun dengan susah payah. Kang Roni mendapatkan kabar itu dari seorang pedagang tua yang memperhatikan gerak-gerik mencurigakan Jaka. Wajah Kang Roni berubah serius ketika mendengar berita itu. Ia segera mengajak Denny bertemu di sudut pasar yang sepi, membicarakan ancaman pengkhianatan yang bisa jadi lebih berbahaya daripada serangan langsung dari musuh. Kita harus waspada, pengkhianatan dari dalam lebih mematikan, ujar Kang Roni. Denny Botak yang biasanya penuh amarah kali ini menunjukkan ketenangan. Ia menatap dalam ke arah Kang Roni dan berkata, kalau benar ada yang berkhianat, aku tidak segan-segan menindak keras. Persatuan ini harga mati. Rasa kecewa dan marah bercampur dalam dadanya, tapi ia tahu, untuk menjaga pasar ini, harus ada tindakan tepat dan terukur. Malam itu, mereka mengatur strategi untuk menangkap Jaka tanpa menimbulkan kegaduhan yang lebih besar. Bersama beberapa anak buah terpercaya, mereka mengikuti pergerakan Jaka yang kembali bertemu dengan anggota preman musuh di sebuah gudang tua dekat pasar. Saat Jaka mulai membuka mulut mengungkapkan rencana serangan berikutnya, mereka langsung turun tangan. Tangkapannya mengejutkan banyak pihak. Jaka mengaku bahwa serangan selanjutnya akan lebih besar, dengan melibatkan lebih banyak preman bersenjata dan rencana pembakaran lapak. Berita ini membuat seluruh barisan pasar Cibadak semakin waspada. Kang Roni dan Denny menyadari bahwa musuh tak hanya mengincar mereka secara fisik, tapi juga mencoba menghancurkan ekonomi dan kehidupan para pedagang. Denny mengambil keputusan berat. Ia mengusulkan agar pasukan pasar Cibadak melakukan serangan preemptif untuk menggagalkan rencana musuh. Kang Roni setuju,
namun tetap mengingatkan agar tidak menggunakan kekerasan berlebihan yang bisa merugikan pedagang dan warga sekitar. Mereka harus menjaga moral dan prinsip, sekaligus bertahan. Rencana serangan disusun dengan teliti, menyatukan keberanian dan kecerdikan. Pasar Cibadak akan menjadi benteng terakhir yang tak boleh dijebol. Malam menjelang, suasana penuh ketegangan menyelimuti pasar. Semua menunggu dengan napas tertahan, siap menghadapi babak paling menentukan dalam peperangan ini. Malam itu, Pasar Cibadak berubah menjadi medan peperangan yang sunyi namun menegangkan. Denny Botak dan Kang Roni memimpin langsung pasukan mereka menyusup ke markas musuh yang terletak di pinggiran kota, sebuah gudang tua yang penuh dengan kayu kering dan barang-barang mudah terbakar. Cahaya rembulan yang samar menambah ketegangan, membuat setiap langkah terasa seperti tarian maut. Ketika mereka mulai menyerang, musuh terkejut tapi segera membalas dengan brutal. Suara benturan kayu, teriakan marah, dan dentingan senjata memenuhi udara malam. Kang Roni mengerahkan ilmu bandrongnya dengan gerakan lincah dan mematikan, menghancurkan barisan lawan satu persatu. Di sisi lain, Denny Botak menggunakan kekuatan fisiknya untuk menundukkan musuh yang mencoba melawan secara frontal. Pertarungan berlangsung sengit, keduanya bergandengan tangan menghadapi bahaya yang mengancam. Di tengah pertempuran, Denny sempat terluka parah, namun semangatnya tidak pernah padam. Kang Roni dengan sigap menguatkan Denny, memberinya energi dan semangat baru untuk bangkit dan terus melawan. Kita harus menang malam ini, untuk pasar dan untuk semua yang kita jaga. Teriak Kang Roni penuh semangat. Musuh yang semakin terdesak mulai kehilangan kekuatan dan semangat. Beberapa dari mereka mencoba melarikan diri, tapi Denny dan Kang Roni tidak memberi ampun. Dengan strategi dan kerjasama yang luar biasa, mereka berhasil menghancurkan gudang dan melumpuhkan pemimpin musuh. Kemenangan terasa begitu dekat, seperti cahaya di ujung terowongan gelap yang sudah lama dinantikan. Saat fajar mulai menyingsing, pasar Cibadak kembali tenang. Para pedagang keluar dari persembunyian, menyambut kemenangan yang diraih dengan harga mahal. Kang Roni dan Denny Botak berdiri di tengah pasar, tubuh penuh luka tapi wajahnya penuh kebanggaan. Pasar yang dulu dikuasai ketakutan kini kembali menjadi tempat yang aman dan penuh kehidupan. Dalam pidatonya, Kang Roni mengingatkan semua bahwa kemenangan ini bukan akhir, tapi awal perjuangan baru. Kita harus terus menjaga pasar ini dengan hati, bukan hanya dengan kekuatan, ujarnya. Denny Botak pun menambahkan, kita telah membuktikan bahwa dengan persatuan, tidak ada yang mustahil. Ini rumah kita, dan kita akan melindunginya sampai akhir. Pasar Cibadak pun hidup kembali, lebih kuat dan bersatu dari sebelumnya. Kisah tentang perjuangan Denny Botak dan Kang Roni menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Mereka bukan hanya pahlawan pasar, tapi simbol keberanian dan persaudaraan sejati yang mampu melawan kegelapan dengan cahaya harapan.